Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang baru disahkan. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh pengawas adalah A. Membatalkan perda tersebut secara sepihak. B. Mengabaikan temuan dan melanjutkan implementasi perda. C. Merekomendasikan revisi perda kepada DPRD dan kepala daerah. D. Melaporkan temuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pembatalan. E. Menunda implementasi perda tanpa memberikan rekomendasi apapun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk membatalkan perda secara langsung. Langkah yang paling tepat adalah merekomendasikan revisi kepada DPRD dan kepala daerah sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan dan pengesahan perda. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip good governance adalah A. Melaporkan temuan langsung ke media massa. B. Menyampaikan temuan kepada atasan pejabat yang bersangkutan. C. Mengumpulkan bukti dan menyusun laporan untuk disampaikan ke APIP. D. Melakukan konfrontasi langsung dengan pejabat yang diduga melakukan pelanggaran. E. Mendiamkan temuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling sesuai dengan prinsip good governance adalah mengumpulkan bukti dan menyusun laporan untuk disampaikan ke aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Hal ini menjamin objektivitas, profesionalisme, dan prosedur yang tepat dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi kinerja program pembangunan infrastruktur di suatu kabupaten. Ia menemukan bahwa realisasi anggaran telah mencapai 100%, namun capaian fisik hanya 75%. Analisis yang paling tepat terhadap temuan ini adalah A. Program berjalan efektif karena anggaran terserap sempurna. B. Terjadi efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. C. Ada indikasi markup dalam penggunaan anggaran. D. Capaian fisik yang rendah disebabkan oleh faktor cuaca. E. Kualitas material yang digunakan melebihi standar yang ditetapkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan bahwa realisasi anggaran 100% namun capaian fisik hanya 75% mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai. Hal ini dapat mengindikasikan adanya markup atau penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap implementasi e-government di suatu kota. Aspek yang paling krusial untuk dievaluasi adalah A. Jumlah aplikasi yang dikembangkan. B. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk e-government. C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan e-government. D. Kecepatan internet di kantor pemerintahan. E. Jumlah pegawai yang mahir teknologi informasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam evaluasi implementasi e-government, aspek yang paling krusial adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan. Hal ini karena tujuan utama e-government adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan implementasi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa suatu kebijakan daerah telah menimbulkan protes dari berbagai elemen masyarakat. Dalam situasi ini, langkah yang paling tepat diambil oleh pengawas adalah A. Merekomendasikan pencabutan kebijakan tersebut. B. Mengabaikan protes karena kebijakan sudah melalui prosedur yang benar. C.
Melakukan analisis dampak kebijakan dan merekomendasikan penyesuaian. D. Menyerahkan penanganan masalah sepenuhnya kepada kepala daerah. E. Mengadakan dialog publik untuk meredakan ketegangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah paling tepat adalah melakukan analisis dampak kebijakan dan merekomendasikan penyesuaian. Hal ini memungkinkan pengawas untuk memahami akar masalah, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan adanya pemberian fee kepada pejabat pengadaan. Tindakan yang paling tepat dilakukan pengawas adalah A. Menegur pejabat pengadaan secara lisan. B. Melaporkan temuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. C. Merekomendasikan pemberhentian pejabat pengadaan. D. Menyusun laporan dan menyampaikannya ke APIP untuk ditindaklanjuti. E. Meminta pejabat pengadaan mengembalikan fee yang diterima. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan paling tepat adalah menyusun laporan dan menyampaikannya ke aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan prosedur dan kewenangan pengawas, serta menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam penanganan kasus. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di suatu provinsi. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun, namun kesenjangan ekonomi meningkat. Analisis yang paling tepat terhadap situasi ini adalah A. Program pengentasan kemiskinan telah berhasil dan tidak perlu dievaluasi lebih lanjut. B. Terjadi kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data kemiskinan. C. Program telah mengurangi jumlah penduduk miskin namun belum merata. D. Kesenjangan ekonomi tidak relevan dalam evaluasi program pengentasan kemiskinan. E. Program gagal total dan harus dihentikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis yang paling tepat adalah program telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin, namun belum merata. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka kemiskinan tetapi meningkatnya kesenjangan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa manfaat program belum terdistribusi secara merata. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa beberapa daerah masih sangat bergantung pada dana alokasi umum atau DAU. Rekomendasi yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Mengurangi jumlah DAU untuk memaksa daerah lebih mandiri. B. Meningkatkan jumlah DAU untuk membantu daerah yang tertinggal. C. Mendorong optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. D. Menghapuskan sistem DAU dan menggantinya dengan pinjaman daerah. E. Menyeragamkan jumlah DAU untuk semua daerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekomendasi yang paling tepat adalah mendorong optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menghilangkan peran DAU sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di suatu kota sangat rendah. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi adalah A. Memberikan sanksi bagi warga yang tidak hadir dalam musrenbang. B. Mengganti sistem musrenbang dengan survei online. C. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya musrenbang. D. Mengurangi frekuensi pelaksanaan musrenbang. E. Membatasi peserta musrenbang hanya untuk tokoh masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa strategi yang paling efektif adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya musrenbang. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa beberapa puskesmas belum memenuhi standar. Tindakan yang paling tepat adalah A. Merekomendasikan penutupan puskesmas yang tidak memenuhi standar. B. Mengalihkan anggaran dari puskesmas yang sudah baik ke yang belum memenuhi standar. C. Merekomendasikan peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem di puskesmas tersebut. D. Mengabaikan temuan karena pemenuhan SPM membutuhkan waktu. E. Memberikan sanksi kepada kepala puskesmas yang bersangkutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah merekomendasikan peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem di puskesmas tersebut. Hal ini akan membantu puskesmas mencapai standar yang ditetapkan tanpa mengorbankan layanan kesehatan yang sudah ada. Kita masuk soal berikutnya. 11. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial di suatu kabupaten. Ia menemukan bahwa 20% penerima bantuan tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima. Langkah yang paling tepat untuk menindaklanjuti temuan ini adalah A. Menghentikan seluruh program bantuan sosial. B. Merekomendasikan perbaikan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan. C. Membiarkan kondisi tersebut karena masih dalam batas toleransi. D. Mengurangi jumlah penerima bantuan sebesar 20%. E. Merekomendasikan penggantian seluruh petugas pendataan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah merekomendasikan perbaikan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Hal ini akan membantu meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program bantuan sosial tanpa menghentikan program yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan Smart City di suatu kota, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa meskipun infrastruktur teknologi sudah memadai, namun pemanfaatannya oleh masyarakat masih rendah. Rekomendasi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambah anggaran untuk pengadaan infrastruktur teknologi baru. B. Menghentikan program Smart City karena dianggap tidak efektif. C. Meningkatkan program literasi digital dan sosialisasi manfaat Smart City. D. Memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan layanan Smart City. E. Mengganti seluruh tim pelaksana program Smart City. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekomendasi yang paling tepat adalah meningkatkan program literasi digital dan sosialisasi manfaat Smart City. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia, sehingga dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan Smart City. Kita masuk soal berikutnya. 13. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa tingkat kepatuhan aparatur sipil negara atau ASN terhadap kode etik di suatu instansi masih rendah. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan adalah A. Memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar kode etik. B. Mengurangi kompleksitas kode etik agar lebih mudah dipatuhi. C. Meningkatkan sosialisasi, internalisasi, dan keteladanan pimpinan. D. Memberikan reward finansial bagi ASN yang patuh pada kode etik. E. Menghapuskan sistem kode etik dan menggantinya dengan kontrak kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi yang paling efektif adalah meningkatkan sosialisasi, internalisasi, dan keteladanan pimpinan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman ASN terhadap kode etik,
menanamkan nilai-nilai etika dalam perilaku sehari-hari, serta memberikan contoh nyata dari pimpinan yang dapat diikuti.